kalau kamu bilang Yesus Tuhan, coba baca. Aku kasih ajar kamu, coba baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa apa itu bang? Di bawah bang, nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan, ke atas lagi dong. Ia harus dilepaskan. Coba kamu lihat ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Berarti Yesus hamba atau Tuhan? Hamba. Hamba, berarti bukan Tuhan. Iya. Itu, karena kamu lihat sini nih. Nih. Aku kasih lihat sama kamu sini ya. Di Matius 12:15. Apa bunyinya ini? Yesus hamba Tuhan. Oke, hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Hamba. Hamba siapa? Yesus. Tuhan siapa? Hamba. Aduh, bang, aku masih pesan makan nih. Bentar. Bang. Oke, tunggu. Aku lagi pesan makan, dah. Terus aku mau ngambil makanan dulu. Nah, abang bentar ya, aku kasih. Terus? Aku mau ngambil makananku di bawah dulu. Aku lapar bang, mau makan. Bentar abang ngajarin aku dulu ya. Soalnya aku dalam sesatan cintaku padamu soalnya. Anjay. Umi, izin Umi. Umi lampu hijau. Umi nonton di bawah. Umi, muncul Umi. Oke. Kamu pergi ambil makanan, tapi cepat pergi ambil makanan, cepat. Ya. Bapak, Siska ya? Iya saya. Apa yang kau pesan itu? Babi. Hei, jangan tambah dengan anjing. Masa babi kau pesan? Serius ini apa yang kau makan itu? Ya, coba cepat. Aku nggak ada loh. Sudah nggak apa-apa. Berapa itu? Lagi berapa masuknya? 35. 20 aja. Lagi berapa masuknya? Teman-teman janda ujung, jaga ujung. Nah lanjut. Bagaimana? Kau punya signal itu, cuma pakai signal tetangga lagi, sombong kamu. Udah, tadi pakai wifi tadi. Jadinya ini macet-macet. Oke, tadi tetap kita kembali. Coba kasih hidup kau punya HP satu biar kau buka situ. Kau lagi mau belajar tapi tidak ada perjuangan sama sekali. Bagaimana firman Tuhan mau masuk? Saya mau makan, saya lapar. Kalau begitu saya makan dulu. Habis makan baru undang saya kembali ya. Masa saya mau kasih ajar kau sambil makan? Ya terapa-apa. Katanya guru. Masa guru setengah-setengah? Bukan masalah guru setengah-tengah. Cuman kamu kan lagi makan. Akan terganggu nanti. Jadi habis makan, ini kan saya fallback nih. Nah habis makan, baru saya undang kamu kembali. Oke? Biar saya pelayanan lagi. Karena tadi kau bingung, coba sebelum kamu makan. Coba, Yesus hamba Tuhan, hamba siapa?
Dalam kali perutku ini. Ya sudah, makan dulu. Biar gak emosi nanti. Kalau nggak isi nasi, emosi jadinya. Yang ada nanti emosinya ke abang. Bukan lanjut belajar, malah lanjut makan dia. Nggak boleh makan. Adakah orang begitu? Coba, oke, baik. Sambil makan saya mau tanya sama kamu. Jujur ya. Dari pengajaran siapa yang mengajarkan kalian bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini saya tanya serius loh. Tanyanya ke siapa? Ke penonton atau ke aku? Ke kamu. Kau cuma aku doang? Iya. Dari pengajaran siapa sehingga kalian itu mendapatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam Bible yang saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah menandakan Yesus Tuhan. Memang betul. Karena dia juga manusia. Nah, dia manusia. Ketika Yesus jadi manusia, dia punya Tuhan atau tidak? Ada, dia punya. Dia punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Dia sama seperti kita. Bukan. Dia sama seperti kita. Berarti yang Tuhan siapa? Ya Tuhan ya. Kan? Yang Tuhan itu Allah Bapa di Lukas 4 nomor 8. Tuhan itu Allah Bapa. Iya. Karena Yesus mengatakan sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Sekarang berarti sekarang fix kamu sudah kembali ke pengajaran Alkitabiah, berarti kamu sudah tidak percaya Yesus Tuhan melainkan utusan Tuhan, betul? Siapa bilang saya tidak percaya? Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Saya percaya Tuhan itu utusan. Kau ini cantik tapi otak terbalik. Tanda loh bang, abang susu kali weh. Abang pikir bodoh kah? Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu, dia datang ke dunia, dia mau mengajarkan kepada kita bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Betul. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Kembali lagi, Tuhan itu, Yesus itu sama seperti kita. Dah? Iya, betul. Yesus itu hanya seorang juru selamat. Nah, begini, dia punya apa begini? Kamu dengar baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu 1 Timotius 6 nomor 16. Nah, bagaimana kita bisa percaya Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Dengan cara Yesus datang ke dunia untuk menyatakan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Jadi, ketika kita hidup di dunia, untuk memperoleh hidup yang kekal, berarti kita harus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka dijelaskan di sini. Nih. Ini kitab semua nih, Matius 7:21. Nih, kamu baca sendiri. Coba, apa dikatakan di sini? Coba sambil kamu baca. Coba kamu baca sini. Matius 7:21, coba baca. Ya, kamu perhatikan sini. Di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia telah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nih, apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu? Maka apa kata Yesus di 23? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka bahwa, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, sekalian pembuat kejahatan. Kutanya sama kamu, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan?
Apa bang? Ayo, Bang, masih nelan bang. jujur. Makan lu. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen. Kristen. Apa kata Yesus di sini? Pada waktu itu pada waktu itu, dengar lihat nih, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sang pembuat kejahatan. Yesus marah atau tidak ketika kamu panggil Tuhan? Karena dia sama seperti kita kan. Jadi kenapa dia harus dipanggil Tuhan? Panggil saja. Ya. Hah? Panggil saja Bapak. Lebih mulai ngoleng dia, mulai dia punya pikiran ini bagaimana ya? Bapak itu. Cepat sudah. Baru juga makan sudah cepat. Ditelan saja, tambah dengan air ditelan biar cepat. Mana ada ajaran Tuhan begini? Tuhan itu tidak mengajarkan kita untuk telan, untuk mengunyah-ngunyah dulu, baru ditelan. Apa yang masuk tidaklah haram melainkan yang keluar. Amin. Hah? Yang penting babi itu enak dikunyah. Oh, berarti kamu pernah makan babi? Ini lagi makan babi. Oh, memang boleh makan babi? Emang ada Tuhan melarang kita makan daging babi? Saya tanya dulu. Kalau kau Ada? ya, mana buktinya? Oke, baik. Buat apa Tuhan melemparkan Baik. setan ke binatang babi? Ayo. Iya, sabar. Bentar. Ya. Nih, saya buka nih. Nih, saya buka. Tunjukkan. Nih, silakan baca sendiri. Kalau mau bantah, silakan bantahlah kitab suci. Baca. Baca. Coba baca. Coba baca. Ini jalan kita mana ini? Lah, ambil kau punya Alkitab di situ, bukalah. Coba baca. Sama tidak? Coba baca. Buat apa saya menyampaikan hal yang tidak benar? Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belaya, itu kuku berselap panjang tetapi tidak memamak biak. Haram Lah, itu sikat aja bagimu. udah bang. Yang penting enak ya kan. Makan pun. Oh, berarti ini tidak berguna. Berarti firman Tuhan tidak berguna. Siapa bilang tidak berguna bang? Maksudku. Nah, tidak berarti enak kita makan. Oke, berarti haram atau tidak ini? Tidak. Ini Ya. apa? Sekarang aku tanya, abang dari tadi ngomong soal janda, mau pelihara janda, itu haram buat abang atau tidak? Aku tanya. Pelihara janda? Bagaimana lagi ada pelihara janda kau? Tanya. Mana kau? Kembalikan. Ini yang kita pahami. Tadi kan kamu bilang, mana ayat menunjukkan bahwa babi itu haram? Sudah saya tunjukkan. Mau bantah? Yang penting enak itu daging bang. Sudah kita nikmati. Iya, oke. Kamu mengatakan yang penting itu enak. Berarti kitab suci ini tidak berguna. Aku nggak bilang itu nggak berguna. Yang bilang nggak berguna Nah, itu terus? abang sendiri yang ngomong. Oke, berarti kitab suci ini melarang atau tidak melarang? Melarang. Cuman kan baru tahu mana ada. Ini.
Nanti ku Kalau cek. larangan Tuhan, oke sabar. Kalau larangan Tuhan itu kita tinggalkan atau kita lawan? Lawan. Lawan. Itulah teman-temannya. Ya, larangan Tuhan dilawan. Ya, kita doakan saja teman-teman. Semoga dia bisa kembali ke pengajaran yang sebenarnya. Ya, semoga dia tetap dalam lindungan Tuhan. Ya. Yang pasti kita sudah tunjukkan ya bahwa babi itu haram. Ini di kitab. Karena Yesus itu hanya makan ikan goreng, bukan babi goreng. Alah, yang penting enak itu daging. Bener, Bang. Aku pun makan tak nafsunya ini. Kayak mana Bang ini? Bagaimana kau sekarang begini, kau makan babi sementara kamu pernah lihat enggak kalau babi itu kotorannya saja dia makan? Bang, ini yang ku tahu ya Bang ya. Yang ku tahu, kenapa Tuhan waktu itu melemparkan setan itu ke babi, setannya? Oke, baik. Ketika itu di Matius 5 nomor 6, ketika Yesus memindahkan setan di dalam babi, iblis di dalam babi, baru kau pindahkan babi di dalam perut kamu, berarti iblis di dalam babi, babi di dalam kamu, berarti iblis, babi dan kamu adalah satu. Babi di dunia ini, ada di Bali ini, berarti semuanya iblis ya. Ya memang yang makan babi semua kan iblis. Karena setan di dalam babi, babi di dalam kamu. Berarti iblis, babi dan kamu adalah satu. Makanya melarang firman Tuhan. Justru itu karena kita makan babi, makanya otak kita jadi iblis. Nah iya, makanya jadi iblis sekarang. Begitu. Makanya walaupun orang kalau begini, orang kalau sudah jadi iblis, kita kasih kitab suci pun dia tolak. Coba, padahal kitab suci ini sebagai pedoman hidup. Tapi kalau kamu tolak, hanya iblis yang tidak mau mengikuti kitab suci. Ayo. Bagaimana coba? Bang, udah makan belum Bang? Tidak, saya tanya. Ini Ya, kan di abang kitab jawab, suci udah babi makan haram. Hah? Udah makan belum? Saya tanya, ini di kitab suci. Bapak pendeta udah makan belum? Udah makan. Kalau dipanggil Bapak pendeta baru dijawab. Alah. Iya, kita penginjilan gratis tanpa perpuluhan, dia marah. Serba salah kita ini teman-teman. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pencerahan buat kamu. Karena jikalau hidup kita di luar dari firman Tuhan, maka pasti akan hancur. Oke? Sukses selalu lah, Siska. Nanti begini, sebentar saya buka komal. Kalau mau main-main naik saja ke komal saya. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Ya? Oke Bang. Oke? Oke, siap. Berat teman-teman. Kalau sudah ngaku iblis, masa saya ngomong sama iblis? Kalau sudah ngaku iblis, masa kita ngomong sama iblis? Nanti di framing, wah lo di ngomong sama iblis, lo di ngomong sama iblis. Nah. Ya, pasien selanjutnya. Halo Bang. How are you? Dia orang mana Bang? Oh, orang Indonesia. Saya pikir orang Barat. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia Bang tuh. Oh, Bunda, ini siapa nih namanya nih? Nita. Nita. Bunda Nita di daerah mana, Bunda? Medan Bang. Oh, salam buat semua keluarga di Medan ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kalau boleh tahu Bunda Nita ini apa ya? Gadis atau single moms atau binor? Gadis Bang. Oh, gadis. Serius loh, biar enak kita ngobrol kan? Iya. Gadis. Oke. Kalau agama Katolik apa Protestan? Kristen Protestan Bang. Kristen Protestan. Iya. Di gereja mana? Kita nias sama dengan HKBP BNKP. Haleluya. Puji Tuhan. Ya.
Barang siapa Abang dalam orang firman-Ku, mana? Abang orang saya orang timur, orang Maluku. Saya penginjil jalanan. Saya penginjil, Bu. Ya, saya penginjil mencari domba-domba yang tersesat biar kembali kepada ajaran Tuhan yang sebenarnya. Karena sekarang kan banyak domba-domba yang tersesat kan. Begitu. Karena di dalam Matius 5 nomor 9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin, amin, haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Semangat, Ibu kok tegang-tegang begitu, kenapa? Nita, kenapa tegang-tegang begitu? Takut diinjili, takut diinjili. Takut. Itu PST bukan pastor ya. PST itu adalah PST itu adalah peneliti sekolah teologi. Ya, saya lulusan Vatikan. Begitu. Jadi kebanyakan sekarang teologi-teologi mereka mengajarkan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya hadirlah kita penginjil-penginjil jalanan tanpa perpuluhan. Tidak ada lagi kami bawalah persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkat. Tidak ada. Tetapi kami mengembalikan mereka agar sebagaimana perkataan Yesus di dalam Bible. Barang siapa dalam firman-Ku berarti dia adalah murid-Ku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Kita match ya. Kalau kalah baca Bible gimana? Kalau kalah baca firman Tuhan. Boleh? Nggak ada firman-firman Tuhan di sini. Oh, berarti hapus sudah firman Tuhan. Ini Nggak pasti. ada saya persiapkan. Ini Nita. Ini nggak ada saya persiapkan Alkitab. Bang. Iya, pasti saya tanya sama Nita nih. Nita, pasti Nita ini jarang ke gereja ini ya. Jujur sudah. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Terakhir kapan ke gereja? Tanggal 1 Januari. Kan? Rata-rata domba-domba itu nanti waktu tahun baru mereka datang. Puji Tuhan. Iya betul sekali. Makanya itulah hadirnya penginjil-penginjil jalanan. Karena begini, Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu. Kenapa sekarang kita jarang beribadah? Karena lemahnya iman kita. Karena tubuh butuh makanan, nasi, ikan, sayur, sama air. Nah, kita punya iman juga butuh makanan, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Iya. Kenapa malas ke gereja? Makasih kakakku. Nggak ada malas-malas gereja, Bang. Di situ berarti ini pasti jarang baca Bible ini. Pasti sekolah minggu pelajaran sudah lupa mereka ini. Iya. Pasti sudah lupa. Ini luar biasa ini ya. Tuhan mempertemukan kita ini semoga bisa menjadi. Iya, intinya semoga pilih lawan ini Kak. Iya, intinya Kata semoga penonton inilah. pilih lawan. Nah, ini yang saya heran. Ini yang saya heran Nita ya. Kenapa ketika setiap saya bertemu dengan anak-anak Tuhan, mereka selalu mengatakan salah pilih lawan, tidak mau. Apakah tidak mau mendengar firman Tuhan atau gimana? Hah? Nggak tahu Bang, tanya ke mereka aja. Nah, kalau kamu, terakhir kapan kamu baca firman Tuhan? Pas ke gereja aja Bang. Pantas. Ini. Buktikan sendiri kan teman-teman. Nanti ke gereja baru baca firman Tuhan. Ini. Jadi tidak ada. Jadi rata-rata semua jemaat-jemaat anak-anak Tuhan itu nanti waktu ke gereja baru baca firman Tuhan. Jadi kalau di rumah ya sudah tidak buka lagi firman Tuhan. Padahal manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Ini. Kita mau gimana lagi coba? Kalau ini memang terjadi di zaman akhir sekarang. Coba. Kita mau kasih firman Tuhan, mereka pasti tolak. Karena mereka berpikir firman Tuhan itu nanti di gereja. Kalau di rumah tidak perlu. Padahal ada ibadah di rumah. Gitu.
Anda ini seharusnya bersyukur. Tanda cintanya Tuhan kepada Anda, dengar ya. Tanda cintanya Tuhan kepada Anda, maka Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Anda harus bersyukur. Haleluya. Begitu. Ya. Sekarang ketika Tuhan mempertemukan saya dengan Anda kok seperti orang yang sudah tidak mau hidup lagi. Iya, udah mau perang dunia ketiga ini. Padahal Yesus mengatakan loh, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut Berbahagialah anak-anak engkau di Allah. antara orang-orang banyak. Coba. Apa kata Yesus di Matius 5 nomor 9? Coba. Apa kata Yesus di Matius 5 nomor 9? Nah? Apa kata Yesus di Matius 5 Tahu nomor bang, 9? wakili aja kita baca bang. Oke, baik. Oke, kamu baik. Matius 5 nomor 9. Nih. Ku bukakan biar kamu baca sendiri, ya. Nih. Apa dikatakan di dalam Matius 5 nomor 9? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika orang tidak mau mendengar firman Tuhan karena firman Tuhan ini baik, berarti mereka bukan anak-anak Allah. Kalau bukan anak-anak Allah, berarti anak-anak iblis. Ini berbahagialah orang yang membawa damai. Apakah ketika saya datang membawa firman Tuhan itu membawa damai atau tidak? Coba. Oke bang, sekian dan terima kasih dulu ya bang. Nah kan, dikasih firman Tuhan kabur dia. Jangan-jangan ini Yudas Iskariot lagi. Memang banyak teman-temannya, kita akan jumpai orang-orang dari keturunan-keturunan Yudas. Makanya Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun mereka percaya. Ya, jadi sekarang ini memang banyak. Ya, memang banyak sekali anak-anak Yudas sudah mulai keturunan Yudas itu sudah. Yesus mati itu untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Itu aja di situ. Tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan dosa dan seterusnya. Itu di TKP terjadi begitu, Bang. Nah, jadi kita baca pasal 48 ya. Apabila kita biarkan dia, maka semua akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya di sini kan belum terlaksana apa yang ada di pikiran mereka. Mereka hanya mereka-reka hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti yang Abang Juma katakan, nanti mereka ketakutan dirampas apanya. Tapi kan bukan itu yang menjadi motivasi mereka sebenarnya. Motivasi mereka di sini sebenarnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadinya orang Roma akan datang ke Israel, ke tanah Israel jadinya. Jadi motivasi orang Farisi ini ketakutan kehilangan jemaat mungkin, ketakutan kehilangan para pengikut. Nah begitu Bang Juma. Iya, artinya bahwa rangkaian keadaan yang diceritakan kemudian dalam Yohanes 11 ini tak ada sedikit pun pada TKP indikasi orang-orang Yahudi, dalam hal ini ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, dan juga termasuk imam besar Kayapas membunuh Yesus itu karena dosa waris. Itu karena mereka ingin dibebaskan dari hukum Torah, atau mereka ingin melepaskan kutuk dari Gan Eden. Itu nggak ada, Bang. Kalau kita berbicara dosa waris kan beda lagi konteksnya, kita bicara dosa waris di sini. Nah, iya, maksud saya gini, saudara, kami Kristen itu diajarkan Yesus itu mati untuk nebus dosa. Padahal di TKP itu nggak ada. Yesus dinubuatkan ingin dibunuh oleh tuan rumah, oleh umatnya sendiri,
karena umatnya takut bangsanya dirampas bangsa Roma, titik. Tidak ada unsur dosa waris, menebus dosa, pengganti domba dan seterusnya, itu nggak ada tertulis dalam Yohanes 11 ini. Latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Ternyata setelah kita baca latar belakangnya justru karena faktor geopolitik, bukan karena apa yang digaungkan di gereja gitu loh Bang. Geopolitik. Ya, bahwa kalau kita membiarkan Yesus bermukjizat, orang Yahudi akan semakin banyak percaya. Dan kalau itu terjadi, tak ada yang bayar pajak. Maka bangsa Roma akan datang merampas bangsa kita. Itu loh Bang. Jadi nggak ada dosa waris, melepaskan orang-orang dari kutuk Torah, menebus dari dosa. Itu nggak ada. Latar belakang kejadian itu loh yang tercatat dan menceritakan seperti itu. Nah, itu kan beda. Itu saya bilang katakan tadi. Di sini kita bukan berbicara dosa waris. Kalau kita berbicara dosa waris dari tadi, kita hanya bicara nubuat iman Kayafas. Nubuat iman Kayafas itu dia juga tidak berbicara di sini tentang dosa waris. Mungkin di ayat lain ada tentang dosa waris yang memang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa dikatakan sebagai dalam iman kami ya, dia itu jadi Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam iman kami, dia itu adalah firman yang jadi manusia. Jadi dia itu melakukan segala kehendak Bapa dan melakukan apa yang diperintahkan Bapa, dan dia tidak melakukan sedikit pun dosa, dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dunia ini. Jadi ya dia itu istilahnya apa yang diperintahkan Bapa itu kepada dia siap untuk apa? Dia tidak lari dari segala apa. Jadi dia itu seperti Adam yang pertama, dia itu melanggar perintah Tuhan. Jadi kita tahu ya, Adam itu jatuh dalam dosa. Kenapa kok bisa? Jadi sebenarnya dalam iman kami ya, sebenarnya kita manusia itu tidak akan jatuh dalam dosa kalau tidak Adam dan Hawa itu tidak melakukan dosa. Maka kita seperti malaikat-malaikat di surga sampai detik ini. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa waris yang mereka lakukan itu terjadilah sampai kepada kita saat ini. Itulah yang kami imani. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Adam kedua. Dia menebus segala apa yang terjadi tersebut. Dosa-dosa tersebut. Dia pikul dalam penyaliban, dalam hal pembunuhan yang dilakukan kepada dia. Jadi itulah yang kami imani. Jadi kenapa dikatakan ada dosa waris? Karena dari awal Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Itulah dosa yang kita wariskan. Bukan artinya ada mohon maaf Bang, ada yang bilang orang yang anak yang baru lahir aja langsung berdosa. Enggak Pak. Tapi setelah dia besar nantinya pasti akan berdosa, dan dia sudah mewarisi sifat-sifat daripada manusia itu. Apa sifat-sifat manusia itu? Dendam, dengki, benci, mau apa semua, banyak hal jahat yang diketahui oleh manusia. Demikian Bang Juma. Iya, pada intinya apa yang saudara saya paparkan ini itu tidak ada menjadi latar belakang penyebab mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Itu doktrin dogma yang muncul belakangan yang dicocok-cocokkan supaya orang-orang di luar Yahudi bisa menerima si Kristus ini. Karena abang sendiri, saudara saya sendiri yang membaca dari Yohanes 1 ini, persepakatan untuk membunuh Yesus itu
itu bukan didasari oleh dosa waris, menebus dosa, kutukan di Gan Eden, itu nggak ada itu. Itu hanyalah buatan yang muncul belakangan. Karena yang tahu kenapa Yesus mereka ingin bunuh adalah mereka para pelaku. Adakah para pelaku ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Tak ada. Adakah para pelaku bersepakat membunuh Yesus karena nebus dosa? Tak ada. Adakah mereka sepakat membunuh Yesus untuk membebaskan mereka dari kutuk hukum Taurat? Tak ada. Itu semua adalah buatan yang muncul setelahnya. Artinya cuma sosok ajaran, sebuah ajaran maksud saya, yang cakupannya hanyalah fitnah terhadap Yesus. Nah, saudara saya, ketika Kayapas bernubuat, itu nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel, bukan untuk yang lain. Itu nubuat, dan kita sudah sepakat bahwa nubuatannya ini bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, berarti bukan untuk yang lain. Dan kematiannya itu juga bukan karena dosa waris, tetapi karena ketakutannya bangsa Israel untuk bangsanya jangan sampai dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Kalau itu nubuat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kayapas, maka kita tidak punya hak mengintervensi nubuat itu. Seakan-akan itu untuk dosa waris, itu untuk nebus dosa. Tidak boleh diintervensi karena itu nubuat dari Tuhan semata-mata untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan oleh bangsa Romawi. Seperti itu, Bang. Jadi kan itu kan narasi yang abang sampaikan kepada saya, itu kan versi abang. Itu tapi, yang ada di tertulis, Bang, yang tertulis. Iya, ada ayat kitab suci tadi yang kita baca udah tertulis dalam kita memang. Tapi kan apakah abang kan menarasikan apanya ini ayat-ayat ini, Bang Juma menarasikan kan, Bang Juma sendiri bukan secara Alkitabiah, Bang Juma menarasikannya. Sedangkan saya orang Kristen, narasi tentang bahwa itu sebenarnya disampaikan, dinubuatkan beberapa, bukan hanya Nabi dan Nabi Yeremia, ada di kitab Mazmur, ada di kitab ini tentang nubuat bahwa Tuhan Yesus akan mengalami sebuah sebuah proses penyaliban nantinya, sebuah proses penebusan dosa kepada seluruh manusia di dunia ini. Nah, itu ada nubuat-nubuatnya. Jadi kami mengimani itu dan kami percaya hal demikian. Nah, kalau Bang Juma menarasikan bahwa tadi itu tidak benar, itu haknya Bang Juma, karena Bang Juma juga nggak percaya terhadap iman Kristen. Tapi kalau kami orang Kristen itu percaya bahwa baik, Bang, baik. Nah, begitu Bang Juma. Baik, berarti iman Kristen ini tidak dilatar belakangi oleh keadaan di TKP, tetapi iman Kristen ini adalah dibuat-buat sendiri ya, Bang ya? Maksudnya dibuat-buat sendiri gimana? Karena orang Yahudi membunuh Yesus itu bukan karena iman Kristen. Ingin membebaskan dosa dunia lah, dosa waris lah, membebaskan dari kutuk hukum Torah lah. Semata-mata Yesus itu ingin dibunuh, abangku, karena itu yang tertulis di Bible. Mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi, titik. Gak ada itu dosa-dosa waris, tebus dosa lah segala macam. Itu kan dari Kristen kan, Bang ya? Gak ada dari iman Kayapas, gak ada kan? Jadi gini, Bang, Kristen itu sebenarnya kalau abang jangan dicampur baurkan A dan B. Nah, Kristen itu lahir setelah Yesus itu sudah tidak ada. Nah, berarti benar. Pengikut. Berarti betul lah, Bangku. Udah jelas ini. Udah jelas bahwa Kristen membuat nubuatan sendiri, karangan sendiri. Sedangkan kejadian di TKP, orang Yahudi yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus itu mendapatkan ilham dari Tuhan mereka bahwa Yesus mati agar bangsa mereka tidak dirampas Roma. Itu aja. Kita kan bicara Kristen. Abang harus pisahkan dulu. Orang Kristen seperti saya, orang Kristen
Nah, saya baru percaya, saya mengimani, oh iya ya, betul. Begini alurnya. Orang nabi-nabi terdahulu bernubuat. Nabi Imam Kayafas bernubuat. Nabi Elia bernubuat. Nabi Musa bernubuat. Itu kan saya jadi mengimaninya saat ini. Jadi orang-orang Yahudi saat itu juga mungkin tidak mengimani, tidak percaya terhadap apa yang terjadi. Karena mereka berada di saat situasi itu. Tapi setelah kita sama seperti abang, Nabi kita nggak percaya kalau belum terjadi. Nah itu kan mereka nggak percaya gitu loh. Nah jadi kita juga harus memilah dulu ya. Kristen itu hadir kapan? Apakah di saat Yesus disalibkan? Apakah di saat Yesus masih hidup udah ada Kristen? Nah, jadi kita harus bisakan di saat Yesus hidup, Kristen itu belum hadir loh. Nah, kapan ada Kristen? Kapan ada Kristen? Setelah kematian Yesus. Hal lahirnya Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Kristen itu bukan agama sebenarnya, Bang. Iya, maksud saya gini, abangku. Saya paham kalau itu Kristen nanti muncul belakangan. Yang saya maksud di sini, konsep kekristenan itu kan dibangun di atas fondasi percaya Yesus mati untuk nebus dosa kan ya? Ya, betul. Nah, apakah nubuatan itu yang melatar belakangi dia dibunuh oleh umatnya? Ya. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Yohanes 11 bahwa Imam Kayafas, Mahkamah Agama, imam kepala dan juga orang Farisi, orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Itu nggak ada, Bang. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Di pasal Ya, 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Boleh Bukan saya, karena Pak? ingin dosanya. Di mana dalilnya, abangku? Imam kepala, orang Farisi, Mahkamah Agama sepakat membunuh Yesus karena ingin nebus dosa. Itu di mana tertulis? Ada di pasal 51. Hal itu 51. itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai iman besar pada tahun itu ia bernubuat. Untuk Dia itu bernubuat, dia Untuk? sudah mendapatkan ilham sebelumnya. Iya. Dari Bahwa Tuhan, Yesus harus mati untuk bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. bangsa itu siapa, Bang? Jadi gini, Bang, di Enggak, dalam bangsa itu siapa? Abangku, bangsa itu siapa? bangsa Yahudi. Yahudi. Nah, gini. Berarti kembali kepada tujuan awal kalau bangsa Yahudi. Nah, Yesus gini. harus mati untuk bangsa Yahudi supaya bangsa Yahudi dibebaskan dari Roma atau dibebaskan dari dosa. Jadi gini, Bang. Abang Iya, Bang. Iya, lanjut. alur pikiran Abang hanya Abang berpikir begini. Tuhan Yesus itu mati untuk orang Yahudi, bukan sama orang Kristen. Itu pikiran Abang kan? Itu yang tertulis, Bang, di situ. Iya, tapi Nah, terus? ingat, kita lanjutkan membacanya bahwa Iya. apa yang saat Yesus itu disalibkan, apa yang di Yerusalem itu ada namanya terbelah semua. Jadi Apa Tuhan Yesus, terbelah, Bang? apa Tuhan Yesus katakan di akhir sebelum dia berisi motor. Sebelum dia naik ke surga apa? Jadikanlah bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa jadi murid saya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah hadir, Bang. Itu cerita yang muncul belakangan. Ini yang kita bicara latar belakang, abangku. Latar belakang. Jadi mindset Abang mengatakan enggak lah, maunya Yesus itu mati untuk orang Yahudi. Ya, itu yang tertulis. Tapi Tertulis, Bang. Gini, kitab suci kami ini, kitab suci Al-Quran, kitab Baik, suci Bang. Alkitab itu kan isinya itu menceritakan tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru juga berisi tentang orang Yahudi.
Tetapi di dalam perjanjian baru semua sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Ini dia datang bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tapi dia datang untuk seluruh. Itu yang keluar dari kubur abangku. Ini yang kita bicara, yang bicarakan ini latar belakang pembunuhan Yesus, Bang. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena bangsa Romawi takut bangsanya dirampas Roma, bukan dosa waris. Wah. Betul? Jadi gini, dan Betul, Bang. lagi ke dosa waris. Tadi saya sudah masalah Iya, dosa. karena Kristen kan mengajarkan Yesus disalib untuk menebus dosa Kristen. Kan itu. Sementara Yesus disalib untuk membebaskan Roma dari Yahudi dari bangsa Roma. Mana yang betul? Itu Yahudi saat itu atau bangsa Roma saat itu nggak ada penjajah loh. Dikatakan di dalam ayat ini, tapi takutnya bangsa-bangsa Roma percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan datang ke sini dan mereka merampas milik kita. Sama seperti kita tadi nanti orang Rusia datang ke Bali, orang-orang Eropa, orang Jerman datang ke Bali berwisata, mereka merampas mengapain tanah-tanah di Bali. Tapi kan nggak terjadi demikian. Kita kan mendapatkan visa malahan. Tapi orang-orang Farisi tersebut otak mereka itu pici. Saya bilang tadi pici, jahat terhadap Tuhan Yesus. Jadi begitulah menafsirkan hal demikian Bang Juma. Bukan bukan dalam arti Kita kerucutkan abangku, kita kerucutkan. Orang Yahudi dipimpin oleh imam besar mereka Kayafas ingin membunuh Yesus karena agar mereka bebas dari penjajahan Roma atau perampasan tempat suci dari bangsa Roma, atau ingin dibebaskan dari dosa. Nah, itulah aku bilang tadi Bang Juma, itu hanya sebuah pemikiran mereka, belum terjadi penjajahan. Lah kan mereka di bawah tekanan Romawi, Bang. Bang, kita coba baca dulu, coba ulangi. Bangsa Israel waktu itu di bawah tekanan bangsa Romawi, makanya Yesus itu disidang kepada kekaisaran Romawi yang ditempatkan di Yerusalem. Karena Yerusalem pada saat itu di bawah wilayah kekuasaan Imperium Romawi. Makanya dikatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruhnya kita binasa. Maka imamnya bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita. Nah, pertanyaannya Bang, supaya tidak ambigu, Yesus dinubuatkan mati untuk bangsa Israel atau untuk dosa? Untuk dosa manusia. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Imam Kayafas bernubuat untuk dosa? Bentar ya Bang. Iya, silakan. Bentar. Cari dulu lah. Daftar dulu lah. Di mana dalilnya Bang? Coba kita baca. Sebentar Bang. Ini lopet HP ku Bang. Oh, siap. Bentar ya. Aduh. Di Yohanes berapa itu? Di Yohanes apa tadi abang bilang? Di mana Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati. Itu Bang, bukan itu bukannya abang. Pertanyaan saya, di mana Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk dosa? Di mana? Enggak ada lah nubuatannya demikian. Enggak ada terdapat nubuatan. Kalau tidak ada nubuatannya demikian, berarti nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsanya tidak dirampas Roma. Kan begitu abangku. Sementara Kristen mengusung Yesus mati disalib untuk dosa. Nah, di mana nubuatannya orang-orang yang ingin membunuh Yesus harus mati untuk dosa itu di mana tertulis? Yesus mati ada di Yohanes itu Bang. Ada di Yohanes mengenai bentar ya.
Ini loh, lalu P dan sial. Bentar bang, bentar. Aduh. Apa? Obat. Gimana, Mak? Bang, bentar dulu bang ya. Boleh bang, boleh. Ini mama lagi sakit ini. Oh siap. Fokus sama orang tua dulu lah bang. Lagi sakit, lagi minta obat dia. Oh baik. Nanti boleh kita lanjutkan nanti. Boleh ya bang, boleh. Saya tunggu Ini abang. mama lagi sakit. Ini mama lagi sakit. Siap. Saya doakan Ini. semoga mama cepat sembuh, abang juga cepat sembuh. Minta obat. Siap. Nah, boleh kita lanjut nanti ya bang. Iya. Thank you bang. Ya. Salam kenal abang. Oke, sip. Oke, teman-teman sekalian. Jadi satu percobaan kepada saudara kita yang baik hati, abang siapa namanya? Karupu apa? Karupu. Lupa tadi saya baca nama. Karupu atau apa tadi namanya? Thank you. Yang butuh obat sakit kepala silakan. Yang pusing mendengarkan penjelasan tadi silakan pesan di nomor 1111111 akan saya balas segera ya. Pesan obat untuk menghilangkan sakit gigi dan sakit hati. Ada yang naik nih. Oh, Remas, apa kabar Remas? Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Baik. Malam juga. Bang Suma, kenapa saat diskusi sama orang awam kok nyaman sekali, lama sekali? Giliran sama saya pun gak lama-lama ya Bang Suma. Kenapa tuh? Kenapa Bang Suma? Gak apa-apa. Lanjut aja bang, lanjut. Nah tadi materinya kayak pas imam besar itu bernubuat untuk kemudian menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan tempat suci mereka dan juga bangsa mereka dari bangsa Roma. Dan ternyata imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat dan juga imam besarnya, pemimpinnya beserta dengan orang Farisi itu tidak ada kemudian bernubuat bahwa Yesus itu harus mati untuk dosa Kristen. Itu nggak ada bang. Mereka bernubuat sepakat membunuh Yesus itu karena pingin bangsanya itu tidak dirampas Roma. Dan ingat, Kayapas bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Elohim katanya. Jadi itu adalah wahyu dari Elohim kalau Yesus harus mati agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Itu gimana saudara Remas menyikapi hal itu? Ternyata mati nebus dosa itu nehi merica ketumbar jahe. Itu nggak ada bang. Gimana? Bang Suma, saya sih saranin ya kita supaya berdiskusi itu dua arah Bang Suma. Kalau ini kan hanya tentang Kristen saja Bang Suma. Oh enggak. Apa manfaatnya untuk saudara? Ini dua arah ini. Iman saudara dan di iman Islam, saya. Apa di Islam itu terkait penyaliban, yang disalib itu hanya orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, membenci pencipta langit dan bumi, dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Terus kemudian Nabi Isa mengatakan, wabarakan ainama kuntu. Saya diberkati dimanapun saya berada. Jadi Nabi Isa tidak bisa dikutuk dia. Karena dia selalu diberkati dimanapun Nabi Isa berada. Jadi kalau dua arah, tidak ada penyaliban bagi Islam. Penyaliban itu adalah kutukan bagi Islam di dalam Al-Quran.
Coba Anda baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Kemudian di Yahudi, orang yang disalib juga adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah sekarang di Kristen lah yang mengusung itu. Makanya kita cari akarnya nih, supaya mengedukasi dua agama besar, Islam dan Kristen. Benarkah Yesus disalib karena dosa? Atau Yesus disalib itu karena bangsa Israel saja takut dirampas bangsanya, tempat sucinya oleh orang-orang Roma. Nah itu, ini dua arah ini, bukan satu arah. Oke. Karena penyaliban Saya itu mengerti, Bang Sumaya. dibahas juga umat Islam, dibahas juga Al-Quran. Begitu abangku, silakan Siap. saudara Saya Rames. tanggapi ya Bang Suma. Bang Suma, kalau tentang penyaliban, kalau di Alkitab itu terjadi penyaliban itu. Iya, Kalau menurut penyaliban iman itu Bang, terjadi. sebentar dulu Bang Suma. Penyaliban Kalau itu dalam- terjadi, latar belakangnya karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh Roma. Itu yang terjadi. Mau itu Iya kan? terjadi karena apa? Tetap penyaliban itu terjadi. Terjadi Bahkan, penyaliban itu. Sebentar dulu, sebentar Bang Suma. Saya Bukan selesaikan. itu yang dibahas. Latar Saya selesaikan belakang penyaliban itu terjadi karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Itu titik. Lalu dari mana Kristus mendapatkan ilmu penyaliban terjadi untuk nebus dosa? Siapa yang ngajarin penebusan penyaliban itu karena ingin dosanya dihapuskan? Itu dari mana ilmunya? Sedangkan orang Yahudi, imam kepala, imam Kayapas, mahkamah agama, orang Farisi bersepakat bahkan bernubuat, dan nubuatannya itu berasal dari Tuhan itu sendiri katanya, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Dari mana Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu karena dosa waris atau untuk nebus dosa? Silakan. Ini Bang Suma ini pas saat bertanya orang jawab, Bang Suma potong. Itu nggak bisa diskusi kayak gitu Bang Suma. Biarkan orang Ya, selesai. saya dulu. bertanya tentang sendal. Tadi Anda sama jelaskan tentang kemiri. Nggak Saudara yang nyambung. tadi, saudara kayaknya nyaman-nyaman saja tuh. Sama Masih saya nyambung kenapa- tadi itu. Masih kenapa nyambung saya tadi. saat ngomong Tadi itu masih nyambung. Tadi itu masih nyambung. Kalau Anda tidak nyambung, saya bertanya tentang sendal jepit, Anda jelaskan kemiri. Maka ini solusinya buat Anda ini. Bodrex. Saya tanya, orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus berdasarkan Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, imam-imam. Kemudian ada mahkamah agama juga hadir, orang Farisi juga hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Semua sudah hadir. Bahwa Yesus harus dibunuh agar bangsa mereka lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Titik. Muncul pertanyaan, dari mana unsurnya Kristen mengusung sebuah doktrin dogma Yesus harus disalib untuk nebus dosa? Dari mana ilmunya? Sementara di-mute ini, Bang sementara Suma, gimana? pelaku penyaliban melakukan itu bukan karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Sebentar, Roma. Bang Silakan. Suma. Silakan. Nah, kita bahas dua arah itu ketuhanan saja gimana? Bang Suma? Tentang ketuhanan gimana Bang Suma? Atau tentang kitab tuh? Gimana? Bang? Anda sudah nyerah? Bukan nyerah. Ya udah, kalau gitu dari mana Kristen mengusung konsep doktrin dogma bahwa Yesus disalib karena dosa waris atau dosa manusia? Silakan. Kok menyusun konsep Bang Suma ini? Gimana nih Bang Suma? Nyerah dia. Oke, kita naikkan yang lain. Udah nyerah. Ya, kalau gitu Udah jawab. nyerah. Kalau gitu jawab, Bang. Jawab. Dari mana Kristen mendapatkan konsep bahwa dosa waris lah yang menyebabkan Yesus disalib? Sedangkan penyaliban terjadi berdasarkan nubuat Kayapas itu karena ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajakan Roma. Dalilnya jelas. Kita sudah bacakan tadi. Gimana dong?
Oke, saya jawab ya. Saudara bisa baca di Petrus 2 ayat 24, di Galatia. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 4. Coba Anda baca, saya pengen dengar. 24. Iya 24 coba. 2 Petrus 2 24 coba Anda baca. Iya, 2 Petrus 2 24. 1 Petrus 2 24. Galatia 3. Satu aja Bang. Yang 1 Petrus. Iya, silakan Anda baca. Oke, saya buka ya. Ya. Silakan. Sebentar. 1 Petrus 2 ya. Yesus telah memikul dosa-dosa kita gitu. Silakan Bang, silakan. Silakan Anda tunjukkan kepada kita bahwa ternyata latar belakang pembunuhan Yesus itu karena dosa-dosa kita. Silakan. Anda tadi bertanya tentang konsep kan. Nah, saya akan tunjukkan data. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia ini Yesus Ya. ya. Di dalam tubuhnya Abang, itu Yesus ya. Pertanyaan saya, latar belakang bangsa Israel ingin membunuh Yesus itu di mana karena dosa? Anda nunjukkan 1 Petrus 2:24. Ingat, orang Israel bukan. Ingat. Orang Israel bukan. Ingat, buku Petrus ditulis tahun berapa? Saya tanya dulu Bang Suma. Tahun 81 sampai tahun 89. Hei, pada saat persepakatan dengar. Saya jawab. Pada saat persepakatan membunuh Yesus, ada nggak Petrus di situ masuk? Ada nggak Petrus di situ hadir untuk kemudian memberikan masukan? Yesus harus mati untuk dosa kita. Ada. Buku Petrus itu ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Sedangkan kejadian penyaliban itu, persekongkolan penyaliban terjadi di tahun 33. Nanti di tahun 81 sampai tahun 86 baru ada tertulis Petrus, itu pun kalau Petrus yang nulis. Sekarang yang saya tanya, latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Untuk dosa Bang kita. Suma ngerti nggak pertanyaan Kata saya? siapa? Pertanyaan saya sederhana Bang Suma. Petrus orang mana Bang Suma? Petrus itu kalau dia yang Anda maksud itu adalah Kepas, dia itu Petrus adalah orang mana? orang Yahudi. Bangsa Israel apa bukan? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, yang tadi Bang Suma tanya. orang Israel menyalib Yesus, latar belakangnya pada saat mereka melakukan persidangan mahkamah rapat kilat untuk persepakatan membunuh Yesus. Petrus ada enggak? Hadir enggak Petrus? Sementara buku Petrus yang Anda bacakan itu ditulis tahun 81 sampai 96. Belum ada kemudian tulisan itu, orang-orang Yahudi sudah bersepakat membunuh Yesus, saudaraku. Paham sampai sana? Yang saya pertanyakan, latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi ingin membunuh Yesus, tertulis di dalam Yohanes 11, itu latar belakangnya karena mereka takut tempat sucinya dirampas dan juga bangsanya diambil oleh bangsa Romawi. Saudaraku, sebagai seorang Kristiani, saya hormat sama kalian. Kalian muncul dengan doktrin dan dogma yang diperuntukkan untuk amanat agung, mengikuti Kristus, supaya kami umat Islam ikut menjadi Kristen kayak kalian. Tapi izinkan kami bertanya, adakah latar belakang Yesus ingin dibunuh oleh mahkamah agama karena nubuatan Imam Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk dosa dunia? Ada? Ada enggak? Sekarang tadi Bang Suma mengatakan bahwa minta data orang Israel. Saya tunjukkan Petrus 1 Petrus 2 ayat 24.
Bang Suma sendiri mengakui bahwa Petrus adalah orang Israel. Yang saya tanya orang-orang yang berkumpul, dengar. Bang Suma gimana nih? Murid-murid itu kan orang Israel, Bang Suma. Pada saat persengkongkolan menyalibkan Yesus, apakah murid-murid Yesus ikut bersepakat membunuh Yesus? Oh enggak. Cuma Yudas. Enggak. Terus kenapa Cuma kamu Yudas. bawa Petrus? Cuma Yudas. Kenapa kamu bawa Petrus? Kan Anda tadi bertanya tentang Saya dosa- bertanya, tebusan apa dosa, latar kan? belakang? Apa latar Anda kan tanya belakang? tentang Apa latar belakang? konsep tebusan dosa, Apa kan? latar belakang Imam Kayafas, Mahkamah Agama, orang Farisi, imam-imam, rabi-rabi ingin menyalib Yesus? Karena Latar- sudah saya jawab tadi. Latar belakangnya apa? mereka karena mereka takut akan kehilangan jabatan mereka. Ah, Posisi pintar sekali. mereka. Itu latar belakang mereka. Ya. Berarti Nah. tidak ada latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena dosa waris. Ada? Mereka menolak karena apa? Mereka tuh Enggak. ini Tidak percaya bahwa ada mereka ingin membunuh Yesus karena dosa, betul? enggak. Ah, pintar sekali. Ini Itu dulu. mereka ya, itu Ini mereka dulu, ya, Kodrat. tapi bukan murid ya, bukan murid. Lalu dari mana? Dari mana konsepnya? Pembunuhan terhadap Yesus itu untuk dosa. Yang Sedangkan lebih tahu, sekarang begini Bang Suma. Sedangkan- yang lebih tahu Yesus, sebentar Bang Suma. Yang lebih tahu Yesus adalah orang-orang yang ingin membunuh dia atau murid-muridnya, Bang Suma. pembunuhan, ada nggak Petrus ingin membunuh Yesus? Saudara Pertanyaan dulu. jawab dulu. Ada nggak Petrus Singkat ingin ya, membunuh Yesus? sederhana Ada ya nggak pertanyaan Petrus? saya. Dengar dulu. Ada tidak Petrus ingin membunuh Anda Yesus? dengar dulu. Saya kasih Anda pertanyaan, harusnya Anda jawab dong. Iya. Pertanyaan Silakan. saya. Silakan. Imam-imam ahli-ahli Taurat yang ingin menyalibkan Yesus Iya. dengan tuduhan-tuduhan palsu, Mm. lebih dekat mana mereka atau murid-murid Yesus? Silakan. Murid jawab. Yesus, murid Murid Yesus. Yesus. Berarti Ya. yang lebih tahu Yesus apa? Yang lebih tahu Yesus, murid Yesus. Murid Yesus. Nah, murid Yesus mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Ya. Kamu telah sembuh. Sekarang Itu di mana perkataan muridnya. penyaliban itu? Di mana Itu penyaliban perkataan itu? muridnya. Murid Di yang mana lebih dekat. penyaliban itu ingin dilakukan, latar belakangnya itu di mana? Di mana? mana penyaliban itu untuk dilakukan latar belakangnya, maksudnya Iya. gimana? Bahasa Indonesianya jelas dulu Bang Suma. Jangan diputar-putar Tatanan bahasa. kalimat saya. Di mana latar belakangnya penyaliban itu untuk dosa itu di mana? Di mana? Di mana latar belakangnya penyaliban itu untuk dosa? Ini kan Iya. perkataan tadi Bang Suma akui. Bang Suma sudah di akui mana? bahwa yang lebih tahu Di mana? Di mana adalah tertulis murid-murid. latar Coba- belakang Kenapa orang-orang Bang Suma nggak Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa, di mana tertulis? Bang Suma, tadi Bang Suma mengatakan, mengakui sendiri dari mulut Bang Suma, mengatakan yang lebih tahu tentang Iya, saya Yesus sudah jawab itu. adalah Sekarang murid-murid di mana? Yesus. Di mana Sekarang murid-murid saya sepakat? tunjukkan kepada Di mana Bang murid-murid Suma, sepakat di 1 membunuh Petrus Yesus? 2, Di bukan mana? murid-murid yang mau membunuh? Udah ada, Anda istirahat, Anda di bawah. Loh, gimana? Anda di bawah, Anda di bawah. Anda tidak layak diskusi karena Anda tidak menggunakan akal. Anda menggunakan kepercayaan. Kalau Anda menggunakan kepercayaan, ya, nih sisir. Kalau Anda mengatakan ini adalah pisau, Anda akan ngotot ini pisau. Karena Anda menggunakan bukan logika, bukan akal. Anda menggunakan kepercayaan. Anda percaya ini pisau, maka Anda akan menjelaskan sehebat Anda, melilit lidah Anda untuk mengatakan ini pisau. Meskipun ini faktanya adalah sisir. Saya berdialog berdasarkan logika, berdasarkan fakta dalil, berdasarkan fakta sejarah. Anda berdialog menggunakan kepercayaan iman. Gak nyambung kita. Mending di gereja. Anda ke gereja.
Tidak ada murid-murid bersepakat membunuh Yesus karena dosa nggak ada. Murid bersepakat, di mana tertulis? Tak ada. Yang bersepakat membunuh Yesus, yang punya ide membunuh Yesus, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, iblis terlibat juga di situ. Apa yang melatar belakangi mereka ingin membunuh Yesus? Takut bangsanya dirampas, dan itu kita sudah bacakan dalilnya. Bukan karena takut dosa mereka. Sorry Bang Juma. Iya, tadi silakan Bang. Ada iklan lewat tadi, bukan saya lari ya. Tadi Iya. antara sebentar. Jadi saya tadi mau menjawab, mau melunasi utang saya kepada Bang Juma mengenai apa? Di mana sih terdapat, di ayat mana yang terdapat bahwa Iya. Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini terdapat di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, Abang ajakku buka kamera ya? Boleh kalau abang ini mau Iya. buka kamera silakan. Mata saya lagi sakit Bang. Oh iya, Ini ya. Lagi apa? Jadi habis terpaksa. operasi. Makanya silau jadinya. Iya. Ya, jadi aduh, nggak bisa baca Alkitab jadinya Bang. Boleh saya tutup kamera aja ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh Bang. Jadi di situ tadi saya saya bayar utang, menjawab di mana ayat terdapat bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia. Di situ. Jadi di situ ada ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi demikian Bang Juma. Iya. Tadi saya sudah katakan bahwa buku Petrus itu ditulis di tahun 81 sampai tahun 96. Petrus tidak ada hadir pada saat persepakatan pembunuhan terhadap Yesus. Nubuatan yang ada pada Imam Kayafas yang bukan dari dirinya sendiri, ia berkata, Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah terpecah kemana-mana. Nah, sekarang ketika saya minta dalil, adakah kemudian orang menyalib Yesus itu karena latar belakang dosa? Iya. Nah, di mana orang-orang ingin menyalib Yesus karena latar belakang dosa? Itu di dalam 1 Petrus ayat 2. Tadi Bang Juma 1 Petrus 2 nomor 24 itu Iya. doktrin yang muncul belakangan. Kematian Kristus itu untuk dosa. gini. Padahal itu tak ada yang menyebabkan itu, yang itu menjadi indikasi penyebab sampai Yesus disalib. Jadi gini, abang bernarasi seakan-akan abang benar gitu loh. Abang bernarasi, jangan percaya, jangan kalian orang Kristen jangan percaya hal demikian. Nggak boleh kayak gitu Bang Juma. Jadi iman kami percaya. Bagaimana kalau ada orang yang menulis buku sekarang, Yesus disalib itu untuk melunasi utang-utangmu? Bentar. Iya sama aja Bang. Itu doktrin yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu karena apa gitu loh. Bang. Petrus itu tertulis dalam kitab novel atau Alkitab? Itu Bible. Nah ya Bible. udah. Makanya kami Anda ngerti, abang ini ngerti TKP enggak? Bentar abangku, sama halnya Bang Juma juga beriman kepada Al-Quran. Begitu juga kami bukan Iya. bukan Tapi itu. ini berbicara mengenai
sejarah, Abang. Latar belakang pembunuhan Yesus itu adakah karena dosa atau karena takut bangsa mereka dirampas Roma? Dilatar belakangi oleh dosa. Di mana dalilnya mereka membunuh Yesus karena dosa? Ini dia sendiri telah memikul dosa kita. Itu Petrus ada nggak di situ? Bernubuat dan bercerita, Yesus harus mati untuk dosa kita. Ada nggak Petrus? Ini bangku. Ini tertulis, makanya aku bilang tadi, ini bukan tertulis di dalam novel. Ini tertulis di dalam Alkitab kami, di dalam iman kami. Iya, saya mengerti Bang, mengerti banget. Ya. Tapi itu cerita yang dibangun belakangan. Nah, Sementara pelaku, sabar dulu, pelaku penyaliban itu mereka menyalibkan Yesus bukan karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Roma. itu versi abang. Itu versi yang terjadi di TKP. Aduh. Abang itu terlalu memaksakan sebuah dogma abang kepada mungkin kepada orang Kristen. Oke, baik. Nah, gitu. Kalau begitu mungkin saya keliru ya, Bang ya. Gitu. Oke. Tolong tunjukkan siapa di antara mereka yang ingin mengeksekusi Yesus alasannya karena dosa. Pertama dulu, murid yang mengkhianati Yesus itu adalah Yudas, tapi motivasinya bukan dia mengetahui bahwa Yesus akan menebus dosa manusia nanti, tapi saya bertanya apa, Bang? Coba Anda tunjukkan siapa di antara mereka yang bersekongkol membunuh Yesus itu karena dosa. Siapa? Imam. Di mana imam mengatakan Yesus harus mati karena dosa? Ada tadi di apa yang kita baca barusan. Itu dia Yesus mati karena bangsa mereka. Bukan karena dosa, Bang. Coba. Coba. Ini bangku. Mana imam ingin membunuh Yesus karena dosa? Ada dalam apa tadi? Dalam perikopet yang kita bahas tadi apa yang abang bilang tadi? Yohanes berapa? Yohanes 11, abangku. Yohanes 11. Coba di mana di situ Kayafas bernubuat Yesus akan mati untuk dosa? Bentar ya, Yohanes 11. Ada kan? Ini Enggak ada. Bentar. Saya lagi buka Alkitab saya. Bentar. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara lawat Maria. Nah ini dia. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam. Siapa imam-imam itu? Siapa? Imam-imam. Kenapa imam-imam, Abang? Kenapa dia imam-imam? Para ahli-ahli Taurat tersebut. Kenapa dia? Farisi tersebut. Kenapa mereka, Bang? Mengkhianati Yesus. Itu yang orang ingin mencelakai Yesus. Iya, kenapa dia? Apa latar belakangnya mereka ingin mencelakai Yesus? Iya, sama dengan hal keinginan mereka tadi itu Karena apa? Ketakutan kehilangan mereka. Mungkin ya bisa mungkin jabatan mereka. Aduh, parah ini orang. Yang mereka takuti. Di mana mereka ingin membunuh Yesus karena dosa ada? Tadi kan udah kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang. Ada Petrus. Ada Petrus di situ. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang, Petrus itu bukan membunuh Yesus. Yang kutanya, latar belakang orang-orang ini bersekongkol ingin membunuh Yesus itu karena apa? Bang Juma mengerti kitab Petrus atau Petrus?
Abangku, Kitab itu, latar belakang penyaliban itu apa? aduh, abang itu nggak paham. Jadi Kristen di mana-mana penyakitnya sama. oke bang, ini bang, benar. Bodrex bang, Bodrex. Aku ada bukti, aku jualan model juga. Abah pantasan. Jualan barang kalau mau bang. Latar belakang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Karena bangsa mereka atau karena dosa? Intinya tadi ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Bukan Petrus yang kutanya. Karena Petrus tidak terlibat dalam persengkongkolan pembunuhan. Itu doktrin yang muncul. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, iblis ingin membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma atau karena dosa mereka? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Bang Juma ini lucu juga ya orangnya. Petrus itu tidak terlibat, tapi kan bukan maksudnya Petrus terlibat. Iya, kalau tidak terlibat saya tidak tanya Petrus, abangku. Saya nggak tanya Petrus. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Karena dosa kita, bangku. Karena dosa. Di mana dalilnya orang-orang itu menyalib Yesus karena dosa kita? Iya, itu terdapat di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Siapa yang mau menyalib Yesus karena itu? Siapa? Itu siapa? Siapa yang ingin menyalib Yesus karena latar belakang itu? Siapa bang? Kenapa tertawa? Abang memaksakan sebuah Abang yang memaksakan Petrus masuk sebagai eksekutor. Abang yang memaksakan Petrus masuk sebagai eksekutor. Ya. Gini. Yang saya tanya, para eksekutor ingin mengeksekusi mati Yesus itu karena takut bangsanya dirampas Roma atau karena faktor dosa? Dosa. Mana dalilnya? Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Dalil di situ. Petrus 2 ayat 24 bang. Latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati Yesus itu mana ada Petrus? Petrus itu tidak terlibat di dalam persengkongkolan, mengambil mufakat, membuat saksi palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Itu doktrin yang muncul belakangan. Lagian Petrus itu tidak pernah mengaku kalau Petrus itu tulisan dia. Gini bang, abang misalnya menulis sebuah kronologis kejahatan. Contoh, abang menulis, Bang Juma menulis sebuah kronologis kejahatan. Apakah Bang Juma terlibat dalam kejahatan tersebut? Yang tahu tentang latar belakang mereka membunuh Yesus itu pelaku atau pengarang cerita? Abangku, abang, dengar. Yang tahu latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati Yesus pelaku atau pengarang yang tidak ada di TKP? Kita ke arah situ. Abang Juma misalnya menulis sebuah kronologis kejahatan. Apakah Bang Juma terlibat dalam kejahatan? Nah, sekarang pertanyaan saya, dengar. Sekarang yang tahu latar belakang, yang tahu latar belakang Yesus itu disalib, yang menyusun kronologi yang sudah terjadi atau pelaku? Aku belum abang jawab pun pertanyaanku. Abang Juma misalnya menulis kronologis kejahatan seseorang. Yang terjadi puluhan tahun lalu. Saya tanya dulu sama abang. Buku Petrus itu ditulis tahun berapa, bang? Jawab dulu pertanyaan saya. Abang, Petrus itu buku ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Menulis sebuah kronologis, menulis sebuah riwayat. Apakah Petrus terlibat? Tidak kan? Ya udah. Tidak. Nah, pertanyaan saya apa, bang? Pertanyaan saya apa? Hah? Pertanyaannya apa?
Udah abang jawab kan, Petrus sudah terlibat. Latar belakang orang-orang ingin menyalib Yesus apa? Dosa. Dari mana Anda tahu? Saya dari 1 Petrus 2 ayat Oke. 24. Dari mana Petrus tahu? Dari dia itu kan murid Tuhan Yesus. Dari mana Petrus tahu? Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus. Dia Dari mana Petrus tahu kalau imam kepala mahkamah agama orang Farisi ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus tahu? dengan mata dia sendiri, Bang. Fakta yang berbicara. Bang. Dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita itu? Dari mana? Abang yang mengatakan ngarang ya. Abang Ya ngarang loh, ngarang dong. Sekarang kalau tidak ngarang, pertanyaan saya, dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita? Dari mana? Tuhan Yesus sebelumnya memilih 12 murid. Bukan itu ditanya, Bang Indra. Syukran Bang Indra. Kita baca, dengarkan lelucon pengarang ini. Nah, Abangku, abang, saya mengasihi abang, Saya tanya lagi sekali lagi, Bang. Kalau tidak abang istirahat, abang lagi sakit kan? Dari mana Petrus tahu kalau mereka orang-orang yang bersekongkol ingin menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus tahu? Dari mana? Itu saksi mata, abangku, saksi mata. Jadi Dari mana Petrus tahu? Ingat-ingat buku Petrus ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Dari mana pengarang Petrus tahu kalau orang-orang ini menyalib Yesus karena dosa? Petrus itu adalah orang yang menyaksikan, Bang. Dia menyaksikan Bang. Ini mahkamah agama orang Farisi melakukan sidang untuk bersepakat dan di situ tidak ada Petrus. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Pada saat imam kepala mahkamah agama orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berkumpul untuk bersepakat membunuh Yesus, Petrus ada nggak di situ, abangku? Oke, Petrus ada nggak? saya akan mengakhiri apa ini ya. Intinya begini, Bang Juma itu memaksakan sebuah narasi. Kalian orang Kristen harus percaya apa yang saya narasikan, tapi mungkin itu nggak bisa Ya pasti Kristen tidak bisa, karena Kristen tidak menggunakan akal dalam beragama. Kristen menggunakan dogma, doktrin. Abangku, enggak, Bang. Kalian beragama itu bukan karena akal. Maaf, saya harus bocorkan itu. Kayak Tapi gini, Bang. karena percaya doang, imani saja. Bang Juma, kalau saya cerita mungkin abang nggak akan percaya apakah pernah saya mengalami hal-hal supernatural. Oh, bagus. Hal-hal Kristen, Yesus memang mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu, nabi palsu melakukan tanda dahsyat. gini, Mereka Bang. bermukjizat, kekuatan-kekuatan. Itu kami percaya Yesus pernah berkata begitu. Kita sepakat bahwa dogma atau narasi yang abang kisahkan tentang Alkitab kami tidak secara Alkitabiah. Justru saya baca dalil. Orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus dipimpin seorang imam namanya Kayafas. Mereka bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang tertulis, abangku. Buat apapun abang bernarasi. Berarti Anda membantah dalil. Anda membantah kitab Anda sendiri. Bukan, saya yang membantah kitab kami. Kitab Anda mengatakan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dari mana? Bangsa Israel harus diselamatkan dari perampasan bangsa Roma. Itu yang tertulis. Tapi Anda mengatakan dari dosa. Bang jangan memaksakan sebuah doktrin atau dogma kepada kami atau narasi. Anda yang memaksakan dogma Anda, doktrin Anda kepada kitab Anda sendiri. Anda menabrak kitab dengan doktrin. Jadi Saya ulang lagi.
imam kepala Mahkamah Agama orang-orang Farisi menyalib Yesus karena takut bangsa yang dirampas Roma atau karena dosa? Oke bang, itu Karena? Oke, akhiri apa kita? Akhiri diskusi. Udah, bagus. Abang akhiri. Yes, baik. Abang istirahat aja dulu. Sorry, tadi aku kelilipan belalang ya, kelilipan mata saya tadi, kena. Di situ. Oh yes, silakan bang, silakan. Oke. Istirahat aja dulu. Oke siap. Makasih Bang Juma. Terima kasih Sama-sama saudaraku. luar biasa dari Bang Iya, Juma. siap. Dan hargai dari Abang. Maaf buat kalau ada pesan ya, Pak. kata-kata. Siap, siap. Thank you Abangku. Salam Sama-sama saudara Harila. Salam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Halo. Halo. Halo Abang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam juga kawan. Ya, tetap semangat mewartakan Injil Bang Juma ya. Betul sekali. Hanya lawan-lawan diskusi saya aja yang nggak percaya Injilnya sendiri bang. Itu Jadi gini Bang itu Juma, kendala kalau saya itu Bang di situ. Juma- Kendala kalau saya Bang karena Juma- yang punya Bible tidak percaya Bible-nya. Itu aja. Ya betul. Mm-mm. Tapi sayangnya Bang Juma belum masuk Kristen itu. Kalau untuk masuk Kristen kayaknya sulit bang, karena saya otak masih berfungsi. Kecuali kalau otak saya sudah rusak mungkin. Selama otak saya masih waras, tidak mungkin saya masuk ke Ya. agama yang menyembah kepada makhluk kuburan. Maaf ya bang ya. Ya, artinya gini Bang Juma. Siap. Kalau Bang Juma mewartakan Injil ya, mewartakan Injil yang benar, tetapi Bang Juma sendiri tidak mengikutinya, namanya perjuangan yang sia-sia gitu loh. Saya justru Sia-sia, mengikutinya bang. Saya mengikutinya bahwa Yesus Jadi dinubuatkan. sebaiknya Bang Juma untuk mewartakan kebenaran yaitu Injil ya, atau Alkitab yang sebenarnya menurut Bang Juma, sebaiknya ya Bang Juma jadi pengikut Yesus lah, kan begitu. Saya pengikut Yesus anak orang-orang Maria, Bang. percaya gitu loh. Bukan pengikut Yesus yang keluar dari kubur, karena itu dua Yesus yang berbeda. Ya. Itu dua Yesus yang Artinya berbeda. gitu Bang Juma. Jadi memang begini Bang Juma, kalau di dalam kitabnya Bang Juma sendiri kan memang wajib untuk memiliki kitab Alkitab kan. Ya, kalau kita baca di Al-Quran itu kan begitu. Perintah Allah itu beriman pada Taurat, Injil dan Zabur. Injil dan Zabur, Perintah Allah loh. bukan Bang. Bible bang. Ya. Itu Terus? perintah Allah loh. Artinya perintah Allah itu wajib dikerjakan gitu. Jadi Tapi bukan tidak boleh menolak. Kalau kitab Begitu. yang wajib kami imani itu kitabnya Yahudi bang, bukan kitabnya Betul. Kristen. Artinya gini Bang Juma, kalau Bang Juma sekarang menghafal Bicara sendiri nih. Alkitab, isi-isi Alkitab, itu sudah benar. Artinya itu namanya Islam yang Kembali sejati. ke tema bang, boleh? Gitu loh. Boleh Artinya kembali. Bang Juma itu Islam yang sejati. Mengikuti Boleh kembali ke perintah tema bang. Al-Quran. Saya nggak bisa digiring untuk jadi gila abangku, maaf. Boleh kembali ke tema. Oke Bang Juma, saya jawab ya. Saya jawab statement Bang Juma yang mengatakan apa alasan pemuka-pemuka orang-orang Farisi terus apa namanya itu Pilatus, Kayafas apa segala macam itu membinasakan Yesus ya. Apa alasannya? Kan Iya. begitu toh. Siap. Alasannya adalah karena di depan Pilatus Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Bohong. Ya. Itu bohong. Alasannya. Itu bohong. Jadi itu dengar dulu kesesatan. Bang Diam. Juma. Ketika dia diadili di depan Boleh diam. Pilatus, dengar dulu, Boleh diam. dengar dulu, Boleh Bang diam. Juma. Boleh diam. Nih dengarkan saya bang. Dengarkan saya. Sebelum Yesus ada di depan Pilatus, apa yang mereka lakukan? Sabar dulu. Sebelum Yesus berada di depan Pilatus, apa yang mereka lakukan? Pertama dia ditangkap. Ya. Lalu kemudian Yang mereka ditangkap. melakukan apa? Melakukan apa supaya Yesus itu diberi hukuman? Mereka melakukan apa?
Pertama dia ditangkap, Kedua, ya, dan kedua, dibawa ke Kayafas. kedua, Ya. Kedua, setelah Kayafas tidak menemui kesalahan apapun pada dia, mereka dia melakukan, serahlah dia ke Pilatus. Ya. mereka Di depan melakukan apa? Pilatus, Mereka di melakukan depan apa? Pilatus dia diadili. Pilatus Ya, tidak menemui mereka- kesalahan apapun pada dia. Oke. Tetapi Bang Zuma, orang-orang Farisi selalu menuntut, mengintervensi, ya, mengintervensi Pilatus supaya Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa itu harus dihukum atau disalibkan. Itu intervensi orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Itu Boleh tidak karena abang kalau apa? saya bicara Kenapa abang? alasannya? Dengar dulu. Kalau Bang Abang, Zuma boleh nggak kalau mengatakan, saya bicara apa alasan apa yang saya bicarakan itu masuk di otaknya? Boleh nggak? Abang ini kalau saya bicara bisa nggak bahasa saya itu masuk di otak abang? Jangan gurui saya, karena saya lebih pintar Bible daripada abang. Abang cuma doktrin, saya berdata berdalil. Sekarang Jadi orang itu- dengar bicara sendiri nih host moderator turunkan kalau dia ngomong sendiri. Kalau abang tidak mau mendengarkan saya, abang dibawa. Ini bukan gereja dan saya bukan orang Kristen. Orang Kristen Ya, sesama artinya- Kristen artinya Anda boleh jawabannya bohongi, sudah jelaskan. Saya Anda turunkan boleh nggak bodohi, Anda boleh Saya- tipu, tapi sama saya tidak bisa bang. Gak boleh abangku. Ini tak ajarin ya, abang dengarkan di bawah. Yesus melakukan banyak mukjizat. Ini stasiun pertama. Stasiun pertamanya adalah Yesus banyak melakukan mukjizat. Lalu ada di antara mereka yang menyaksikan mukjizat Yesus ini datang kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi mengumpulkan mahkamah agama, imam kepala, ya, dan imam besar pada saat itu. Itu yang kedua. Mereka kemudian bersepakat membunuh Yesus untuk supaya bangsa mereka jangan dirampas oleh Roma. Yang ketiga. Lalu supaya Yesus itu dibunuh, apa yang mereka lakukan? Satu, melakukan tipu daya. Dua, kesaksian palsu. Tipu muslihat. Nah, salah satu tipu muslihatnya itu adalah menuduh Yesus melakukan penghujatan terhadap Elohim karena mengaku sebagai anak Elohim. Padahal itu kesaksian palsu. Kenapa? Yesus sudah menjawab dalam Yohanes 10 nomor 24, 25, 26. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Elohim tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Allah dikarenakan aku mengatakan aku adalah anak Elohim? Tidak. Aku menyatakan aku Elohim, aku Allah karena aku sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu klarifikasi Yesus. Jadi itu bukan alasan sampai Yesus disalib, itu bukan alasan. Itu cuman kesaksian bohongan, kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59, Markus 14 nomor 1. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Tak ajarin tuh. Jadi latar belakang mereka ingin membunuh Yesus sampai mereka kemudian rela melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat agar membunuh Yesus. Karena ketakutan terhadap Romawi, bukan ketakutan terhadap dosa. Gitu abang, cara belajarnya itu jangan pakai doktrin. Jangan pakai dogma. Jangan Anda menginginkan kemudian ampas kelapa yang sudah basi dan membuang mutiara, jangan. Mutiaranya itu ilmu. Mutiara itu ilmu. Ya. Barang-barang kudus itu adalah sabda-sabda Yesus. Tolong, sabda Yesus itu kan jelas tuh. Bahwa apa yang terjadi, dia berdoa kepada Tuhannya. Dan harus terjadi kehendak Tuhannya. Adakah Tuhannya berkehendak agar ia dibunuh? Tak ada. Yang berkehendak ia dibunuh adalah imam kelapa. Kok iman kelapa pula? Begitu saudaraku. Ya. Jadi tolong pakai ilmu, jangan pakai pakai dogma. Ya. Silakan. Yang mau naik
Tapi pakai ilmu, jangan pakai ini, jangan pakai kebencian. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Boleh buka kamera? Bang Zuma, iya, itu Allah SWT itu siapa Bang Zuma? Allah SWT Tuhan Negeri Mekah itu siapa? Boleh buka kamera, Bang? Iya, saya tanya Allah SWT Tuhan Negeri Mekah itu siapa? Boleh buka kamera? Kalau ingin bertanya siapa itu Allah SWT, baca Yesaya 5 nomor 16, 1 Timotius 6 nomor 16. Anda baca di situ. Anda akan ketemu Tuhan pencipta langit dan bumi itu karakternya seperti apa. Jangan kerasukan setan gitu ya. Jangan Bang, santai aja. Bang Suma, kita diskusi santai aja. Saya nggak akan bertanya iman Bang Suma. Serius. Itu kan iman saya. Bahwa Yesus itu tidak disalib, itu iman saya. Iman saya Yesus itu tidak disalib. Hanya maksud saya tidak gini, dibunuh. Begini. Yesus itu diangkat ke langit, diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi ketika terancam oleh iblis untuk dibunuh. Tuhan penyelamat menyelamatkan Yesus. Silakan bertanya sepuasnya Bang Suma, silakan. Masalahnya kamu turun, masalahnya kau nggak bisa menjawab. Nggak Bang, nggak. Saya tidak butuh orang yang bodoh tapi sombong. Maaf, Anda saya turunkan. Waduh. Iya Bang, maafkan saya Bang ya. Saya butuh orang yang pintar Bang, bukan yang ini. Moderator mohon diturunkan. Minta ditanya tapi ilmu nggak ada. Kalau ada ilmunya sih ya wajar, bagus. Saya bertanya sama orang berilmu nggak apa-apa. Memang saya orangnya suka belajar kok. Tapi sama dia saya mau bertanya. Zuma, Allah SWT Tuhanmu itu siapa orangnya? Siapa makhluk itu tuh? Kok orang emang Kristen? Allah SWT Tuhanmu itu siapa dia? Siapa dia? Maksudnya siapa itu Anda ingin melihat wujudnya? Tuhan saya bukan makhluk. Tuhan saya bukan manusia, bukan mayat. 21 ayat 91 kan di situ bukan anak bayi. Aku hanya diperintahkan bukan sepupunya Yohanes. Bukan Bang, itu bukan. siapa? Sesuai surah 27 ayat 91. Oke, saya jawab. Siapa dia? Siapa makhluk itu tuh? Kok makhluk? Iya makhluk. Dia makhluk kegelapan. Dia makhluk menentang kebenaran. Dia makhluk abang di bawah. Abangku yang ganteng Anda di bawah, abangku. Kodong, kasihan ya teman-teman. Karena melihat keadaannya menyembah makhluk yang merangkak dari kuburan, maka dia menginginkan pencipta langit dan bumi juga menjadi makhluk. Kasihan. Sangat disayangkan, mengecewakan saudara Kristen yang lain. Ya, setelah naik ke sini menghujat, padahal SWT itu subhanahu wa ta'ala artinya yang maha suci dan maha tinggi. Yesaya 5:16. Tuhan yang disembah oleh para nabi adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhan negeri ini, tidak ada negeri Mekah, tidak tertulis Mekah di situ. Tapi Tuhan negeri ini. Pertanyaannya, Tuhan Israel apakah Tuhan negeri Mekah? Tuhan Israel apakah Tuhan negeri Malaysia? Tuhan Israel apakah Tuhan negeri Indonesia? Kalau Anda mengatakan bukan, berarti Tuhan Israel itu Tuhan lokasinya terbatas. Nah, sedangkan Tuhan saya Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam, baik dan langit dan bumi. Gitu abang. Oke, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, silakan kalau masih ada yang ingin berdiskusi, silakan naik. Waktu dan tempat disilahkan. Janganlah menghujat, ya, jangan menista, jangan ikuti cara-cara yang tidak baik berdiskusi. Ini agama yang kita bahas. Agama ketika kita bahas jangan sama ketika kita membahas tentang yang lain.
Kalau kita membahas agama, ya sejatinya kita perlihatkan sisi yang baik dari agama kita. Masa bertanya aja kesurupan? Gimana kalau dijawab, ditanya ya? Bertanya aja kesurupan. Bagaimana kalau kita yang tanya? Bagaimana kalau dia menjawab dari pertanyaan kita gitu loh? Jadi biasa aja bang. Jangan perlihatkan kebenciannya, nggak usah. Saya bukan lawan saudara untuk ribut, bukan. Untuk ribut, untuk bertengkar. Saya bukan lawan saudara. Dan saudara bukan lawan saya. Dan saya tidak sedang mencari lawan untuk bentrok fisik. Hanya ingin bentrok logika, berpikir sehat. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bentrok logika, silakan ke atas sini. Jangan berkelahi gitu loh. Masa sesama anak bangsa berkelahi? Janganlah. Santai aja napa. Santai-santai kita diskusi itu yang baik-baik aja gitu. Ini ada abangku ini. Masya Allah. Bang Afida, I love you full. Masya Allah. Bang Afida ini orangnya sangat baik. Seorang yang sangat memperhatikan teman-temannya. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marwo ternyata lupa saya. Iya Tadi itu Oten tuh berapa kali tadi tak naikin itu. Kirain bisa diskusi. Iya bang. Tadi saya keliling Komal. Semua sudah ada para narasumbernya dan hebat-hebat. Saya teringat ada Komal saya ternyata. Ada akun sahabat Bang Suma. Bukalah. Tapi ini panas sekali mi HP bang. Oh ya? Iya, nanti suruh Akang buka. Habis ini kita tutup di sini. Oh, boleh. Iya. Tapi sebelum ditutup Bang Juma, kalau yang tadi kan udah dijelaskan itu karena faktor politik, karena faktor takut diambil kekuasaannya gitu ya. Iya. Itu jelas. Kalau di Al-Quran itu apa makna Nabi Isa alaihissalam tidak disalib? Maknanya apa di sana? Ya, ketika kemudian orang-orang Israel menolak pengajaran Nabi Isa alaihissalam, dikatakan mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas makar mereka. Allah membalas makar mereka dan Allah adalah sebaik-baik yang pembalas kejahatan. Nah, sehingga ketika Nabi Isa mereka inginkan untuk celaka, Allah menyelamatkan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib. Tidak disalib. Nah, sekarang permasalahannya adalah coba kita lihat sudut pandang dalil yang ada ya di Yohanes 11 tadi. Ketika orang membuat kesepakatan untuk membunuh orang yang benar, yang mengajarkan jalan keselamatan, mereka berkongko-kongko membunuh orang tersebut, untuk membunuh. Dengan alasan mereka takut perekonomian terganggu. Mereka takut bangsa mereka dirampas. Itu alasannya tuh. Sehingga mereka melakukan tipu muslihat. Mereka berkongko-kongko untuk melakukan kesaksian palsu untuk mencelakai orang benar tadi. Kira-kira apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Makanya Nabi Isa diangkat. Makanya mereka dihukum. Wa qaulihim, karena ucapan mereka maka mereka dihukum. Itu fakta, itu real. Hukumannya apa? Ya itu tadi. Dan anehnya ketika Al-Quran mengatakan mereka dihukum karena ucapan mereka, implementasi dari Quran ini benar-benar kita mundur kembali pada TKP. Ada kondisi di mana Yesus juga berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Tapi mereka faktanya apa Bang Andi? Percaya loh Bang. Percaya. Percaya. Nah, inilah yang disebut wallahu khairul makirin. Allah pembalas sebaik-baik kejahatan. Pembalas kejahatan yang sebaik-baiknya. Itu fakta. Coba, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Sebelum Yesus menjawab tanda kedatangannya, lebih dulu Yesus mendahului. "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan." Tuh. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, tetapi tidak membawa tanda itu. Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu kata Yesus. Ketika ditanya apa tanda kalau kamu yang asli ini yang datang. Jawab Yesus, manusia seluruhnya akan melihat aku di tengah langit. Kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang. Nah, kalau itu tidak terjadi dan ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, Mesias itu pasti palsu. Kalau tidak ada tanda itu, maka jangan percaya. Oke, murid turun dari Bukit Zaitun, berjalan, tak. Belasan, puluhan tahun berikutnya bertemulah dengan Paulus. Hei, murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Damsyik. Nasihat Yesusnya bang, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Ketika itu orang ini mengajar keliling sampai ke Indonesia, nasihat Yesus masih berlaku. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Tapi kenapa mereka percaya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa qaulihim, karena ucapan mereka, maka aku hukum mereka. Hukumannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya berat. Jangan percaya tapi mereka percaya. Makanya mereka disesatkan. Nasihat Yesusnya jangan percaya, mereka malah percaya. Nah, makanya ketika kita membawa data Yohanes 11 tadi, di situ Imam Kayafas bernubuat, tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu, akan tetapi untuk anak-anak Elohim yang sudah berpencar terpecah belah kemana-mana, untuk disatukan kembali. Berarti Yesus dinubuatkan mati untuk bangsa Israel saja dan juga keturunan Yakub. Bukan karena dosa, bukan karena menebus dosa, bukan karena kutukan di Ganbi Eden, bukan karena menebus kutuk hukum Torah, bukan. Bukan karena ingin menanggung atau menebus dosa-dosa, itu nggak ada. Nggak ada itu. Nah makanya tadi teman kita itu kesulitan. Malah dia bawa 1 Petrus 2 nomor 24. Itu ditulis tahun berapa? Petrus nggak ada di TKP. Tidak ada di TKP. Nggak ada di TKP. Dan itu ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Iya 30 tahunan lah. Sudah Yesus nggak ada ya. 30 tahun bang. 30 tahun. 33 ke 81 itu berapa tahun? 50-an. Iya 50-an ya. 50-an tahun. Baru ditulis, baru dikatakan dosa-dosa kita karena dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Lah, latar belakang penyaliban itu nggak ada itu, kok ada muncul tiba-tiba. Siapa yang menyatakan itu kepada penulis Petrus? Kalau bukan doktrin dan dogma. Itu Bang Handi, Masya Allah. Tapi kalau saya bisa memberi komentar bahwa ini kan tentara Romawi memang kan ajarannya memang dari nenek moyangnya adalah memang seperti itu. Makanya dia bawa itu kasus, dia robah di negaranya. Kalau menurut saya, ya, betul, supaya kepercayaan mereka ini laku, terus menjual nama yang satu ini gitu. Nah itu. Makanya ketika dia kembali ke Yerusalem, Paulus di dalam Lukas 20, Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat kan, dari mengajarkan makan babi, tidak bersunat, bertobat kan dia? Iya. Bertobat dia. Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat kawan-kawan, dan itu sering saya suarakan, saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Bahwa kenapa Paulus bertobat dan kenapa Paulus mentahirkan diri gitu loh.
mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan. Kira-kira apa yang dipersembahkan Paulus ketika mentahirkan diri? Manusia? Bukan. Yesus? Bukan. Jadi hikmah yang kita bisa petik dalam diskusi ini adalah sebagai orang muslim bahwa orang soleh Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta alam semesta, adalah orang jahat atau orang solim. Itu kan hikmahnya. Betul ya? Betul sekali ya, Bangku. Betul sekali. Betul sekali. Di luar daripada itu nggak ada embel-embel lagi ya, bahwa ditebus dosa kita dan lain-lain, nggak ada. Cuma hikmahnya di situ aja. Iya, itu nggak ada, Bang, nggak ada. Sampai diadopsi seluruh negara ini bahwa orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Ya, betul. Nah, itu intinya. Ya, jadi tidak ada ajaran yang muncul mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Tidak ada ajaran yang bisa kita lihat. Maksud saya, tidak ada konsep orang-orang Yahudi, imam kepala, imam Kayafas, orang Farisi menyalib Yesus karena dosa. Itu nggak ada. Mereka menyalib Yesus semata-mata karena takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh Roma. Itu aja. Nah, muncullah kemudian Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen.